Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, bukan untuk mempresentasikan perasaan saya ke dia. Selamat menyaksikan. Sejarah berdirinya Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri pada masa tahun 1582 dan berpusat di tenggara kota Yogyakarta, yakni Kota Gede. Kerajaan ini dipimpin sebuah dinasti keturunan Ki Ageng Antara dan Ki Ageng Pemanahan yang mengklaim sebagai sebuah cabang ningrat keturunan penguasa Majapahit. Kerajaan Mataram pada masa keemasannya pernah menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura. Negeri ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah makin berkuasanya firma dagang itu. Namun ironisnya malah harus menerima pertolongan VOC pada masa-masa penghabisan menjelang keruntuhannya. Pusat pemerintahan Kesultanan Mataram saat itu adalah di Kota Gede, atau saat ini lebih dikenal dengan sebutan Kota Gede. Beberapa sumber juga menyebutkan jika wilayah Kesultanan atau Kerajaan Mataram Islam pada awalnya hanyalah sebuah hutan. Di tengah hutan tersebut berdiri sebuah istana tua yang dikenal sebagai Mataram Hindu. Area Mataram Hindu ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Pajang hingga akhir abad ke-16 Masehi. Asal mula berdirinya Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, serta di awalnya kerajaan Islam pertama di Jawa yaitu Demak Bintoro. Pada masa kerajaan Mataram ini, pembagian wilayah administratif juga sudah dilakukan. Struktur administratif yang digunakan menganut pola konsentris, yang terdiri dari kota negara, Nagarung, mancanegara, dan pasisiran. Berdasarkan pembagian wilayah secara administratif tersebut, Kerajaan Mataram Islam juga melahirkan sistem birokrasi berdasarkan pada jabatan-jabatan yang disusun menurut wilayah administratif yang dikuasainya, meliputi sesuhunan atau sultan, yang merupakan gelar merujuk pada kepala negara yang sedang bertahta, atau jumeneng. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram juga mencakup sebagian besar Jawa Barat, sehingga banyak masyarakat Sunda yang berasimilasi secara budaya yang tertuang dalam seni rupa, wayang golek. Selain itu, bahasa Sunda juga mulai menggunakan tingkatan bahasa yang didasarkan kepada aturan serta nilai-nilai sosial kemasyarakatan untuk saling menghargai, menghormati orang lain, yang sebagaimana tercermin dalam bahasa Jawa. Selain itu, aksara Jawa juga digunakan untuk menulis bahasa Sunda sebagai cacarakan. Kehidupan ekonomi Kesultanan Mataram Islam. Letak kerajaan Mataram Islam berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Karena posisinya berada di pedalaman, kerajaan ini menggantungkan perekonomiannya pada hasil pertanian. Sedangkan daerah pesisir pantai di wilayah yang dikuasai tidak dimanfaatkan. Dengan mengandalkan pertanian, Mataram melakukan penaklukan ke beberapa kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penarikan upeti dari wilayah-wilayah kekuasaan penghasil beras membuat perekonomiannya berkembang dengan cepat. Kehidupan politik Kesultanan Mataram Islam. Sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Mataram Islam, Sutawijaya menghadapi banyak rintangan, terutama dari bupati di pantai utara Jawa yang dulunya tunduk kepada Pajang. Mereka terus melakukan pemberontakan karena ingin melepaskan diri dari Pajang dan menjadi kerajaan yang merdeka. Kendati demikian, Sutawijaya tetap berhasil melakukan perluasan wilayah hingga berhasil menduduki seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung 1613 sampai 1645 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Mataram sempat beberapa kali melakukan penyerangan ke Batavia untuk memerangi VOC. Selain itu, wilayah kekuasaan Mataram hampir meliputi seluruh Pulau Jawa. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam.
Banyak negeri taklukan yang melepaskan diri. Sultan Agung berambisi menyatukan tanah Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Usaha ekspansi dan perebutan hegemoni politik di Jawa yang dilakukan para sultan ini membuat kondisi sosial dan ekonomi penduduk mengalami kemunduran. Akibatnya, timbul ketegangan politik di dalam kerajaan ataupun wilayah taklukan Mataram, hingga memunculkan gerakan disintegrasi. Gerakan pemisahan diri yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan kecil taklukan Mataram pun tidak bisa diatasi oleh para pengganti Sultan Agung. Kemunduran sosial ekonomi. Sultan Agung mengalami kekalahan perang. Akibatnya, keadaan ekonomi rakyat kerajaan Mataram Islam menjadi susah dan menurun karena sebagian masyarakatnya dipaksa berangkat berperang. Selain harus bertahan hidup di tengah kemiskinan dan kelaparan, masyarakatnya juga menghadapi kegelisahan sosial. Pasalnya, kemunduran dalam bidang ekonomi membuat kriminalitas semakin merajalela dan banyak orang telah kehilangan akal. Campur tangan Belanda. Para sultan penggantinya memberi izin Belanda untuk ikut campur masalah kerajaan. Hal ini dilakukan karena mereka tidak siap memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat dan menghadapi gerakan disintegrasi negeri taklukannya. Untuk mengatasi pemberontakan daerah, pewaris Sultan Agung memilih bekerja sama dengan VOC. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Belanda yang memang berambisi untuk menguasai tanah Jawa. Perselisihan antara pewaris tahta. Masuknya pengaruh Belanda menimbulkan perselisihan antara pewaris tahta Mataram. Melalui taktik politiknya, Belanda berhasil memecah belah keluarga kerajaan hingga timbul banyak pergolakan. Perselisihan antara kerabat kerajaan kemudian diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Peninggalan Kesultanan Mataram Islam. 1. Masjid Patok Negara Sultani Ploso Kuning. Pendiri masjid ini adalah Kiai Mursodo yang merupakan keponakan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nama Ploso Kuning diambil dari pohon ploso yang tumbuh di sekitar masjid. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga difungsikan untuk mendukung kegiatan kerajaan yang terkait dengan keagamaan seperti grebek dan festival sekaten. 2. Keraton Kesultanan Yogyakarta. Keraton Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 Masehi dan dijadikan tempat tinggal para rajanya yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. 3. Masjid Agung Gede Kauman. Masjid ini memiliki satu gedung induk sebagai tempat sholat dan maksura sebagai pengamanan raja ketika hendak sholat. Sementara pada bagian halaman terdapat pagongan yang digunakan untuk meletakkan gong saat acara sekaten. Sebelum materi kali ini saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun.